Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Krida Info, kepoin yuk. Oke teman, kembali lagi dengan Krida Info dan saya sendiri adalah Heri Krida. Bahwa hari ini hari Rabu, tanggal 8 Juli 2021 teman. Tanggal 8 apa tanggal 7 nih? Jadi hari ini masih dalam PPKM darurat teman, di Bandung dan di seluruh Jawa Barat maupun di seluruh Jawa dan Bali diberlakukan PPKM darurat atau mungkin secara internasional dikenal dengan lockdown, di mana kita sangat terbatas sekali bergerak untuk keluar rumah karena memang harus stay at home karena begitu banyaknya kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan laporan kemarin, hari sebelumnya mencapai 31.000 lebih satu hari teman. Bahwa ini betul-betul menggila. Banyak sekali teman-teman saya, rekan saya, tetangga saya yang meninggal dunia akibat COVID-19. Jadi mohon kalian harus mematuhi prokes karena memang COVID-19 ada dan memang sangat membahayakan, terutama bagi kita yang mempunyai penyakit bawaan seperti pernapasan, jantung dan sebagainya, sehingga banyak diantaranya meninggal dunia. Hari ini saya akan melaporkan kembali mengenai progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, khususnya di jalur jalan tol ini, jalan tol Padalarang Cileunyi atau Padaleunyi. Dan ini dia kondisinya saat sekarang teman. Saat ini bahwa box girder yang sudah terpasang sudah sampai di depan kita. Ini dia, ini di depannya ada alat yang sangat besar sekali yang warna merah. Itu adalah alat untuk memasang box girder. Dan nampaknya sampai hari ini sudah sampai di sini teman, kurang lebih 300 meter sebelum tunnel 11 atau terowongan 11 di bawahnya Gunung Bohong, Bukit Gunung Bohong. Oke teman, ini dia jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah terpasang begitu panjangnya. Nampaknya beberapa hari yang lalu saya juga melaporkan mengenai pemasangan box girder dan nampaknya tidak begitu banyak perkembangan setelah diberlakukannya PPKM ini. Mungkin karena memang harus diberhentikan dulu pemasangan box girdernya karena memang mungkin pekerjaannya juga harus dihentikan karena pekerjanya tidak boleh atau tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan stay at home. Namun demikian kita lihat bahwa memang jalur kereta cepat yang sudah terpasang begitu panjang, membentang teman. Dan ini saya berada di kilometer 126 di tol Padalarang ini, dimana dari terowongan 11 tadi sampai ke Tegaluar berada di samping daripada jalan tol ini. Begitu panjang, kurang lebih ada sekitar 30 km berada di samping daripada jalan tol ini. Jadi bagi kalian yang belum mengetahui dan tidak mengenal mengenai Bandung, inilah Bandung dan ini adalah interchange Pasteur. Dan inilah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai pembangunannya dari tahun 2017 hingga hari ini sudah 4 tahun. Dan progresnya sampai hari ini kurang lebih 78% teman, dimana box girder yang sudah terpasang hampir 80% dari Halim sampai ke Tegaluar. Dan tidak hanya box girder yang tentu saja yang ada di sepanjang jalur ini, tetapi juga ada beberapa yang jalurnya itu di atas permukaan tanah atau subgrade.
Perlu diketahui bahwa proyek kereta cepat ini adalah hasil kerjasama Indonesia dengan China, teman, dan dibiayai oleh China Bank, sehingga tidak mengganggu daripada APBN kita. Jadi jangan berpikir bahwa kita hutang untuk membayar infrastruktur kereta cepat ini. Sama sekali tidak, apalagi misalnya kenapa kok kita tidak konsentrasi untuk COVID-19 biayanya. Oh, beda sekali, teman. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini skemanya adalah business to business. Jadi kerjasama antara BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang terdiri daripada PT Wika, kemudian Jasa Marga, PT Perkebunan, kemudian juga PT KAI yang tergabung dalam konsorsium disebut PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang bekerja sama dengan China Railway Consortium, teman, dari pihak China. Kemudian yang mengerjakan proyek ini selain dari China, ya, CREC dari China, kemudian dari Indonesia dipercayakan pada PT Wika Wijaya Karya, kemudian di bawah pengawasan Sinohydro. Oke, teman, ini dia masih terlihat jalurnya begitu keren Indonesia saat ini. Dan memang kita sekarang sedang lockdown di Jawa dan Bali ini untuk menghentikan penyebaran daripada COVID-19. Untuk itu pemerintah kita sedang mengejar vaksinasi untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan, teman. Targetnya adalah 70% warga Indonesia harus tervaksinasi. Setelah itu maka kita akan herd immunity, bisa lepas masker, karena seperti di luar negeri juga, bahkan di Belanda sudah 80% sudah divaksinasi warganya. Sedangkan Indonesia sampai saat ini masih sekitar 10-20% saja, teman, dari seluruh penduduk Indonesia. Untuk itu kita harus berpartisipasi aktif untuk menghentikan COVID-19 ini, untuk segera divaksin, karena kita sangat mudah sekali untuk divaksinasi. Dari umur 18 tahun ke atas sudah bisa divaksin, dan ini adalah salah satu upaya untuk kita berpartisipasi menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Ini dia, teman, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan proyek strategis nasional, di mana proyek ini adalah merupakan proyek awal moda transportasi high speed railway di Indonesia, yang kemudian nanti setelah sampai selesai proyek Jakarta-Bandung ini akan diteruskan ke Kertajati, Majalengka, kemudian diteruskan nanti sampai ke Surabaya, teman. Mudah-mudahan tahun 2030 Jakarta sampai Surabaya sudah terkoneksi dengan kereta cepat ini, teman. Lihat, teman, bahwa sangat mentereng sekali, teman, sangat kokoh. Dan ini adalah merupakan prestasi kita bahwa kita melonjak jauh, menyusul negara-negara ASEAN lainnya. Kita mempunyai moda transportasi modern, canggih, dan menggunakan Fuxinghao atau kereta cepat teranyar terbaru, yaitu CR400EF, teman. Inilah, teman, begitu hebat sekarang Indonesia. Oke, sekarang saya masuk ke tol Soroja ini, tol Soreang Pasir Koja, teman. Perlu diketahui bahwa tol Soreang Pasir Koja ini sebelumnya adalah mangkrak selama kurang lebih 18 tahun. Tetapi pada saat Pak Jokowi tahun 2017 akhirnya mengeksekusi proyek ini, sehingga sekarang sudah kita bisa menikmatinya. Dan memang kita patut
apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, membangun infrastruktur agar kita bisa bersaing dengan negara lainnya, agar para investor masuk ke Indonesia sehingga tenaga kerja Indonesia dapat terserap. PDB nasional juga meningkat, kemudian juga PDB per kapita juga naik sehingga kemakmuran akan segera tercipta. Oke teman, demikianlah laporan saya hari ini. Mudah-mudahan informasinya dapat membantu Anda, menambah wawasan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Salam dari Bandung. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, jauh dari terpapar COVID-19. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.